wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma tawanuka wa kullahuma bisanin fadhil wa atiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabi wa Islamu wal muslimuna wal Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita di wilayah hukum Polres Cilegon. Saat berada di sana, pihak rental ini meminta pendampingan namun ditolak. Kami luruskan bahwa oleh kepolisian Polsek Cinangka di sana sempat ditemui dan disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu, bila mana diminta untuk pendampingan mencari kendaraan yang akan si pelapor cari. Bahwa terkait pendampingan, polisi menolak pendampingan. Jadi kami luruskan bahwa si korban dari pemilik rental ini awalnya memang datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan untuk mencari kendaraan yang akan dia ambil, bilangnya adalah kendaraan leasing. Dikira kita leasing, padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK dengan kunci serta. Di Polsek itu gimana sih Pak, mereka itu menolaknya itu Pak dari pihak Polsek ya? Nah, ini sangat berat ya memang ya. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi Polsek. Ya. Oke. Tapi dengan berat hati Polsek. Selamat pagi teman-teman semua. Baru saja saya dikejutkan dengan berita penembakan pemilik mobil rental di kilometer 50 Jakarta Merak. Nah, yang menjadi miris dari berita ini adalah korban dan anaknya sesungguhnya sebelum melakukan upaya pengambilan terhadap mobil miliknya telah mencoba meminta pendampingan kepada Polsek setempat. Tapi apa yang terjadi? Polsek menolak untuk mendampingi korban. Bahkan petugas jaga pada saat itu telah menelpon langsung Kapolseknya untuk meminta petunjuk apakah boleh mendampingi atau tidak. Dan tetap Kapolsek menyatakan menolak. Ini saya dapatkan dari berita yang beredar. Nah, apa yang menjadi miris dari peristiwa ini? Menurut berita, polisi menyatakan mereka menolak mendampingi karena satu, belum ada laporan polisi. Yang kedua, karena mereka curiga atau mereka menduga korban yang datang kepada mereka ini adalah leasing. Yang ketiga, mereka tidak mau mengambil resiko keselamatan terhadap anggotanya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, belum ada LP. Orang itu datang, itu tujuannya untuk melapor dan meminta pendampingan langsung. Tugas polisi yang melekat terhadap dirinya itu menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Nah, ketika polisi tahu ada orang melapor, yang kemungkinan setelah laporan ini akan ada pertikaian atau akan ada keributan antara pemilik leasing dengan orang yang membawa lari mobil itu ataupun siapapun pihak yang menguasai mobil itu, sudah barang pasti akan ada keributan. Sehingga polisi dibutuhkan untuk ada di situ. Harusnya tanpa perlu laporan polisi pun mereka harusnya sudah ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut keterangan anak dari korban yang juga ikut melapor kepada Polsek setempat, mereka sudah membawa BPKB, membawa dokumen bukti kepemilikan terhadap kendaraan. Coba Bapak polisi pakai logika.
Kalau mereka leasing, nggak mungkin mereka datang ke situ. Mereka bunuh diri, mereka tahu mereka nggak boleh narik motor itu. Mereka nggak boleh narik mobil sembarangan tanpa putusan pengadilan. Itu namanya bunuh diri, itu nggak masuk akal. Yang terakhir, Anda katakan bahwa untuk menjaga keselamatan anggota Anda, kalau mau selamat Pak, jangan jadi polisi. Polisi itu penuh resiko Pak. Polisi itu pengabdian. Kita sangat hormat dengan profesi itu karena mereka menjaga keselamatan masyarakat dengan mengorbankan dirinya sendiri bahkan. Kalau memang ingin mencari keselamatan di dalam peristiwa yang sudah barang pasti chaos, tidak usah jadi polisi Pak. Cari profesi yang lain. Bukan begitu caranya untuk melindungi masyarakat. Saya mengharapkan ya kepada Kapolri Bapak Listio Sigit, tolong evaluasi besar-besaran. Sudah beberapa kali peristiwa polisi menolak laporan polisi atau menolak aduan masyarakat, menolak mendampingi masyarakat untuk mencegah adanya peristiwa gangguan ketertiban masyarakat. Ini sudah tidak masuk akal menurut saya. Lalu untuk apa ada polisi kalau seperti itu? Polisi tugasnya bukan kucing-kucingan dengan masyarakat. Polisi itu tugasnya bersama masyarakat menjaga ketertiban. Dan saya mengharapkan untuk pemimpin yang baru, karena sudah ganti presiden, sudah barang tentu akan ganti pula Kapolrinya. Entah kapan, itu hanya menunggu waktu. Kapolri yang baru saya harapkan, satu saja program dari Anda. Tidak perlu banyak-banyak Pak Kapolri. Satu saja. Kita bikin seperti 911 di Amerika. One call emergency, satu panggilan, polisi datang. Semua patroli terdekat itu datang. Apalagi sudah ada ancaman senjata, mereka datang. Itu saja dulu. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu ganti warna seragam. Nggak perlu ganti seragam satpam. Nggak perlu ganti plat nomor jadikan hijau atau apa. Terserah. Itu nomor kesekian. Tapi yang pertama adalah pastikan bahwa polisi itu bisa menjaga keselamatan masyarakat. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa
nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Pemilik mobil rental meningsoi ditembak sama penggelapan mobil. Kronologinya, mobil yang disewakan ini udah waktunya dibalikkan, tapi nggak dibalikkan. Terus kan di mobil itu ada terpasang GPS. Nah, sama pemilik rentalnya ini dicarilah lokasi terakhirnya. Akhirnya pelaku tertangkap di rest area tol Bararaja. Tiba-tiba kawan-kawannya pelaku keluar, ditembaklah orang itu. Korbannya ada 3 orang, 1 meningsoi dan 2 luka-luka. Kabarnya mereka juga udah minta didampingi isi lop, tapi ditolak. Jadi muncul pertanyaan kan, bukannya kemarin itu mengawal orang pacaran ke puncak itu bisa ya? Kenapa ini nggak bisa? Padahal kasus yang kemarin itu pacaran. Yang ini jelas-jelas dugaan pencurian. Ini udah ada identitas pelaku. Gak mungkin kan susah ditangkap. Masalah piu-piu lagi. Kok bisa warga sipil mengakses itu? Merakit sendiri. Oknum polisi Kapolsek Cinangka kembali mencoreng institusi Polri. Anak-anak jenderal yang belum follow aku di follow dulu. Pencet tanda plus. Beri komentar, di like dan share ya guys. Anak-anak jenderal, telah terjadi penembakan bos rental mobil oleh sindikat penggelapan mobil-mobil rental. Nah, ini guys, sang pemilik mobil bos rental pengen didampingi oleh polisi, tapi Kapolsek Cinangka tidak memberikan pendampingan. Ini gimana nih coba ya? Hei polisi, harusnya apapun laporan masyarakat, dampingi, diterima laporannya, ya kan? Ini urusan nyawa. Kalau sudah begini kan nih, kayak mana ini Pak Polisi, ya kan? Nah ini oknum-oknum seperti ini di era-era Pak Prabowo harus dilenyapkan. Di era-era Pak Prabowo harus tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang mencederai institusi Polri. Karena institusi Polri ini guys sangat kita cintai kawan. Harus mengayomi masyarakat. Bagaimana komentarnya netizen? Masih mau nggak lapor polisi? Masih mau nggak? Coba gimana nih kayak gini? Menyala terus anak-anak jenderal. Bum, bum, meledak bom. Polisi dari Cinangka itu dia takut karena dia sebelumnya pernah ada masalah seperti ini, tapi dari leasing yang dia takut seperti itu. Tapi saya sudah bilang bahwa saya ini pemilik rental mobil dan saya memiliki bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serepnya pun kita bawa. Jadi pada saat di polsek pun mobil itu nggak jauh dari polsek tersebut, sekitar 2 kiloan dari polsek tersebut. Ada yang udah nonton belum? Klarifikasi dari Polsek Cinangka mengenai penembakan terhadap bos rental mobil, ya.
Yang cukup menarik klarifikasinya itu ya, bahwasanya Polsek Cinangka itu tidak menolak, yang ada itu menanyakan kepemilikan dokumen-dokumen resminya gitu dari mobil tersebut gitu. Yang kalau menurut saya nih Pak, dalam keadaan darurat seperti itu ya gak perlu menanyakan bahwa dokumennya mana ini dan itu. Kalau menurut saya nih ya, begitu ada laporan masyarakat datang ke Kapolsek bahwasanya mobilnya mungkin di situ dilaporkan diambil oleh penyewa, tidak mau dikembalikan, Bapak harusnya respon dengan cepat atau lakukan pertemuan dulu antara penyewa dan pemiliknya gitu. Kan ini pemilik datang ke Kapolsek kan berarti ada niat baik, meminta bantuan hukum, meminta pendampingan, yang di situ berarti ada niat baik. Entah itu dia yang salah ataupun penyewa yang salah, nanti pertemukan Pak. Sesudah bertemu dua orang itu antara bos rental dan penyewanya nih, baru Bapak berdiskusi siapa yang salah gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan regulasinya harus ada dokumen karena katanya bos itu leasing atau ngomong leasing atau apa gitu, ya pertemukan saja. Kalau menurut saya pertemukan dulu antara bos rental itu dan juga penyewa, sehingga nanti clear masalahnya setelah bertemu antara dua orang itu, supaya tidak terjadi kedua kalinya seperti halnya kayak gini nih, itu meninggalnya nyawa seseorang akibat pelaporan sudah meminta bantuan kepada polisi dan responnya kayak gitu Pak.